Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk bercengkrama, ya Allah, masya Allah, bercengkrama melalui media video pembelajaran ini ya. Meskipun sebagian temennya udah ketemu, tapi kalau kita ngikutin alur itu khawatirnya ini nggak selesai. Jadi meskipun sebagian udah ketemu, tetap saya buatkan video agar kita memiliki persepsi yang sama gitu ya terhadap pembelajaran. Yang masuk pun kadang kita di kelas pun kayaknya terlalu tegang juga ya. Jadi malah khawatir apa yang tersampaikan tidak terserap dengan baik. Oleh karena itu tujuan ada video ini tetap tujuannya biar bisa diulang-ulang. Mungkin yang masih belum memahami nanti bisa mengulang lagi video-video yang ada di channel ini ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan eksponen ya, bentuk eksponen kemarin. Nah, materi selanjutnya yaitu materi logaritma. Nah, logaritma ini materinya kebalikan dari eksponen gitu ya. Kalau eksponen ini dia ngomonginnya 2 pangkat 3 itu berapa nilainya? 8. 5 pangkat 4 berapa nilainya? Banyak kayak 625 gitu kan. Ini bentuk-bentuk eksponen gitu. Kalau 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 jadi berapa? Jadi 2 pangkat 8 kan. Ini bentuk-bentuk eksponen. Nah, si logaritma ya, logaritma ini itu kebalikan dari eksponen. Jadi kalau di eksponen itu mencari hasil dari perpangkatan, kalau logaritma itu yang dicari itu pangkatnya ya. Nah, jadi mencari pangkat sebuah bilangan dari hasil perpangkatannya. Ribet ya. Misalnya 2 pangkat berapa nih yang hasilnya 32 misalnya. Oh, titik-titiknya bisa diisi sama angka 5 gitu. Nah, ini proses mencari pangkat ini dinotasikan di matematika dengan logaritma, log ya, tulisannya log. Berarti tulisnya 2 pangkat berapa yang hasilnya 32. Oh, pangkat 5 gitu bacanya ya. Saya ulangi ya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 32. Oh, 2 pangkat 5 nih gitu. Misalkan saya tanya 3 pangkat berapa yang hasilnya 27. Pangkat berapa? Pangkat 3, betul sekali ya. Berapa lagi ya? 7 pangkat berapa yang hasilnya 49? Oh, pangkat 2, betul. 100 pangkat berapa yang hasilnya 100? 100 pangkat berapa? Oh, pangkat 1, betul. Berapa lagi ya? 6 pangkat berapa yang hasilnya 36? Oh, pangkat 2, betul. Gitu ya. Jadi logaritma adalah kebalikan dari eksponen mencari berapa pangkatnya. Gampang banget dong. Iya, betul. Tapi kalau misalkan kita mau menyelesaikan 6 log 27 misalnya gini. 6 pangkat berapa hasil 27? 6 pangkat 1 6. 6 pangkat 2 36. Oh, berarti 6 pangkat 1, sekian dong. Nah, untuk mencari bentuk itu seperti ini, makanya kita akan mencoba untuk mempelajari sifat-sifat logaritma gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, yang namanya logaritma adalah proses mencari pangkat ya, mencari pangkat sebuah bilangan yang merupakan kebalikan dari bentuk eksponen gitu ya. Nah, jadi berdasarkan pengertian yang tadi, kalau kita punya
bentuk bilangannya. A pangkat B sama dengan C misalnya. Ini kalau kita tulis dalam bentuk logaritma, kita mau cari pangkatnya, A pangkat berapa yang hasilnya C. Oh, berarti A pangkat B, gitu ya. Ini notasi untuk logaritma, gitu ya. Contohnya misalnya misalnya kita punya bentuk ini nih, 2 log 16 ditambah 3 log 81 dikurang 4 log 16, gitu ya. Langsung saja bisa kita selesaikan. Yang pertama, 2 pangkat berapa hasilnya 16? Oh, 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat berapa hasil 81? 3 pangkat 3, oh 3 pangkat 4 juga, iya, dikurang 4 log 16. 4 pangkat berapa hasilnya 16? Oh, 4 pangkat 2 ya. 4 tambah 4 8, 8 dikurang 2 hasilnya 6. Tuh gampang banget, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita dikasih pertanyaan seperti ini, ya misalkan ada kita dikasih bentuk seperti ini, 5 log 20 dikurang 5 log 4. 5 pangkat berapa hasilnya 20? Nggak tahu. 5 pangkat berapa hasilnya 4 juga nggak tahu. Maka dibutuhkan sifat-sifat logaritma ya. Yang berikutnya kita akan belajar sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan beberapa permasalahan terkait logaritma. Baik, sifat logaritma yang pertama ini, kalau misalkan kita memiliki sebuah logaritma A log B dikali C ya, bilangannya bisa dibentuk dalam sebuah perkalian, maka berdasarkan sifat eksponen, kalau dikali jadi ditambah, maka logaritmanya juga jadi ditambah. A log B ditambah A log C ya. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, kalau A log B per C, kalau angkanya itu bisa dijadikan atau dirubah menjadi bentuk rasional, bentuk pembagian, ini juga bisa dirubah menjadi A log B dikurang A log C, gitu ya. Yang ketiga, A log B pangkat N kalau bilangannya bisa ditulis dalam bentuk pangkat ya. Ini si N nya pangkatnya nih bisa pindah ke depan, N dikali A log B. Itu dulu ya sifatnya beberapa. Ada banyak, kita coba bahas sedikit-sedikit ya. Contoh saja langsung ya. Ini misalnya diketahui 2 log 3 1,6. Nah, berdasarkan nilai yang diketahui ini 2 log 3 1,6 berapa nilai dari 2 log 24, gitu ya, pelan-pelan. Nah, kan kita nggak tahu berapa 2 pangkat berapa hasilnya 24, makanya kita gunakan sifat-sifat yang di atas. Nah, dari angka 24 ini harus kita pecah, bisa berupa perkalian, bisa berupa pembagian yang ada hubungannya sama yang diketahui, bisa angka 2, bisa angka 3 ya, pasti mengandung bilangan 3 atau bilangan 2 ya. Jadi 24 ini pasti mengandung bilangan 2 atau bilangan 3 atau bilangan-bilangan yang merupakan ekspansi dari 2 ya. Bisa 4, bisa 8, bisa 16 ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, kemudian 3 juga bisa jadi 9, bisa jadi 27 dan sebagainya ya. Nah, yang paling gampang angka 24 itu bisa ditulis dari perkalian berapa? Iya, 3 kali 8 yang ada angka 3-nya, yang ada angka 2-nya, gitu ya. Jadi ini bisa kita tulis 2 log 2 di sini deh, tulis lagi ulang. 2 log 24 bisa saya tulis jadi 2 log 3 dikali 8.
gitu ya. Nah 3 dikali 8 ini karena perkalian pakai sifat yang mana? Yang ini, sifat pertama. Berarti sama dengan 2 log 3 ditambah 2 log 8 gitu ya. Nah 2 log 3 berapa nilainya? Oh udah ada 1,6. Tapi untuk menunjukkan sifat yang di sini kita bisa pakai sifat berikutnya, sifat yang ketiga ya. 2 log 3 ditambah 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 kan? Ya enggak? Iya. Nah sekarang ini 2 log 3, ntar dulu kita tulis dulu ya. Yang mau saya tunjukin tuh yang ini. Ditambah sifat yang ketiga nih. Kalau pangkat si N bisa pindah ke depan, berarti yang ini 3 bisa pindah ke depan. 3 dikali 2 log 2 ya. 2 log 3 berapa nilainya? Oh 1,6. Ditambah 3 kali 2 log 2 berapa? 2 pangkat berapa hasilnya 2? Oh 2 pangkat 1. Berarti 1,6 ditambah 3 jadinya 4 ya. Jadi hasilnya 4,6 ya. Begitu pemakaian sederhananya. Untuk pemakaian berikutnya itu kita banyak menggunakan variabel ya, jadi lebih seru lagi. Oke, lanjut ya. Ya baik, ini kita coba kalau informasi yang diberikan itu bentuknya variabel ya. Diketahui 3 log 5 nya A, 3 log 7 nya B. Yang ditanya 3 log 15 dibagi 49 ya. Ini dari bentuk awalnya kita lihat bentuk pecahan pembagian, berarti yang kita pakai sifat yang kedua gitu ya. Langsung saja di sini kita tulis 3 log 15 per 49, berarti pakai sifat yang kedua pembagian jadi dikurang kan. 3 log 15 dikurang 3 log 49 ya. Kemudian kita modal yang kita punya, modal ya bahasanya, angka-angka yang kita punya itu ada 3, ada 5, ada 7 kan. Nah kira-kira kalau 15 itu bisa didapat dari berapa? Oh 15 kan 3 kali 5, betul. Berarti kita bisa rubah tintanya 3 log 3 kali 15 dikurang 3 log 49. Oh sama 7, dia 7 pangkat 2 gitu ya. Nah dari sifatnya tadi, kalau sifat perkalian, ini sifat perkalian kita pakai sifat yang pertama. Kalau sifat pangkat pakai sifat yang ketiga gitu ya. Jadi di sini kita tulis 3 log 3 ditambah 3 log 5. Pokoknya ini 3 kali 15, 3 kali 5 nih dihapusnya. 3 kali 5 ini ya, dikurang sifat pangkat tadi gimana? Turun ya. Makanya orang yang punya pangkat itu harus berani turun ke depan gitu. 3 log 7. Dah kita udah sampai. 3 log 3 berapa? 3 pangkat berapa yang hasil 3? Oh 1. Ditambah 3 log 5 nya apa? Oh 3 log 5 nya A. Dikurang 2 kali 3 log 7 nya B ya. Udah sampai sini. Sehingga nilai dari 3 log 15 per 49 itu 1 ditambah A dikurang 2B ya. Gampang ya. Nanti untuk soal-soal berikutnya itu ada di latihan ya. Kita lanjutin sifat selanjutnya ya. Nah dari beberapa contoh tadi kita bisa melihat ada tadi ya 3 log 3, ada 2 log 2. Berapa nilainya nih? 1 kan? 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Oh dia 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Oh dia juga 1. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan sifat kalau A log A ini hasil nilainya 1 gitu ya. Hingga kalau kita balik A pangkat berapa yang hasilnya 1? Ini pasti hasilnya 0 ya, karena bilang berapapun 3 pangkat 0, 100 pangkat 0, 7 pangkat 0 hasilnya 1 kan. Berapapun bilangan yang pangkatnya 0 hasilnya 1. Sehingga kalau A pangkat berapa yang hasilnya 1, pasti hasilnya pangkatnya bernilai 0 gitu ya. Nah sifat yang tidak kalah pentingnya yang sering kita pakai dalam
aplikasi penyelesaian soal itu, kalau tadi kan di sifat ketiga ini cuma B-nya doang yang ada pangkatnya. Sekarang kalau A-nya juga ada pangkatnya, A pangkat M set gitu ya tulisnya, log B pangkat N. Tadi si ini N bisa pindah ke depan kan, gitu ya. Berarti ini dibagi M kali A log A log B gitu. Ya, kalau saya sih filosofinya semakin tinggi pangkatnya dia akan semakin jauh jatuhnya. Ya, kalau si A-nya punya pangkat kan makin tinggi tuh dia, maka dia akan harus makin ke bawah gitu ya. Yang ketujuh, sifat logaritma juga bisa dibalik. Kalau ada A log B, ini bisa ditulis jadi 1 per B log A ya, B log A gitu. Jadi A log B bisa dibagi jadi 1 per B log A. Jadi kalau saya punya 3 log 2, ini bisa saya tulis 1 per 2 log 3 gitu ya. Pak, kenapa sih bisa begitu? Ya karena sifat ya, karena sifat itu bisa didapatkan dari pengalaman, sehingga kita bisa mengenal sifat logaritma itu seperti apa. Ya, masih ada lagi ya, dulu saya ingat-ingat nih. Apalagi oh ya, yang ke-8 yang sering juga dipakai dalam menyelesaikan soal. Kalau saya punya A log B, ini bisa dituliskan sebagai log B ya, log dibagi log A dengan basis suka-suka kita gitu ya. Jadi A log B bisa dituliskan jadi log B dibagi log A. Saya misalkan punya 2 log 8, jangan 2 log 8 itu ketahuan ya, nggak ketahuan, 2 log 7 misalnya ya. Nah 2 log 7 ini boleh saya tulisnya log 7 dibagi log 2. Nah di sininya boleh berapa aja, boleh 3, boleh 4 ya, yang penting sama, boleh 8 gitu ya, boleh 2, boleh setengah, yang penting di atas sama yang bawahnya sama. Buat apa tuh Pak? Nanti kita lihat buat apa dia ada sifat itu ya. Ini beberapa sifat, masih ada beberapa sifat yang lain, coba kita pending dulu biar sifat yang ini meresap lebih dalam gitu ya. Kita coba bahas beberapa contoh soal yang menggunakan sifat-sifat yang di sini ya. Jadi kita udah punya 8 sifat yang paling sering digunakan itu sifat-sifat ya, biasanya sifat yang ini, sifat yang ini, sifat yang ini, sifat yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, sama yang ini gitu ya, semuanya berarti ya. Iya, namanya ke sifat. Kalau kita sudah kenal sifatnya, mau dibetingkah kayak apa juga kita bisa cari solusinya gitu ya. Oke, contoh soal ya. Iya baik, misalnya ini ada contoh nih soal masuk PTN 1 per 81 log 4 dikurang 1 per 3 log 2. Hasilnya berapa? Ini ada pilihan A, B, C, D, E ya. Kalau kita perhatikan 1 per 81 log 4 ini pakai sifat berapa? Sifat 7 ya. Kalau 1 per B log A bisa naik jadi A log B, berarti ini juga 4-nya bisa tukeran sama 81 gitu ya. Jadi 4 log 81 dikurang, ini sama dong, 2 sama 3 jadi tukeran 2 log 3. Oh langsung pakai sifat nomor 2 Pak, pengurangan kan berarti dibagi ya. Oh, belum tentu ya, tunggu dulu, ini kan 4 ini 2 belum sama, sehingga harus disamain dulu gitu ya. Boleh dirubah jadi 4 dua-duanya, atau boleh dirubah jadi 2 dua-duanya. Gimana tuh ya? Umumnya sih dirubahnya jadi 2 gitu ya, karena kan optionnya tuh semuanya 2 atau 3. Nah 4 itu kan 2 pangkat 2 log 81 itu berapa? 3 pangkat 4 kan, dikurang ini 2 log 3. 2 log 3 udah anteng. Nah pakai sifat mana? Sifat yang ke-6 ya. Kalau ada M sama N, maka N nya di depan. Ini berarti si 4 nya sama 2 yang atas ini ya. Jadi
4/2 dikali 2 log 3 dikurang 2 log 3. 4 bagi 2 berapa? 2 ya. 2 kali 2 log 3 dikurang 2 log 3 gitu. Ya kalau mau pakai sifat bakwan sih bisa aja. 2 bakwan dikurang 1 bakwan ya tinggal 1 bakwan kan, masih hasilnya ini gitu. Tapi kita sedang coba menggerakkan sifat ya. Kalau dikurang kan nanti dibagi, tapi di depan sini ya nggak boleh ada angka, baru sifatnya. Kalau ini kan 3 bagi 3 1 dong, tapi ada angka 2 di depannya, makanya 2-nya kan nggak boleh ada di depan biar sifat pengurangannya berlaku. Maka yang ini harus naik dulu ke sini gitu ya. Jadinya 2 log 3 pangkat 2 dikurang 2 log 3. Kalau ininya udah sama ya, baru sifat nomor 2-nya berlaku. Tuh, pengurangan berubah menjadi pembagian, berarti jadi 2 log 9 dibagi 3, hasilnya 2 log 3 gitu ya. Jadi sifat-sifatnya ini memang harus dipahami, harus dicoba di berbagai macam soal sehingga kita tahu maksudnya apa gitu ya. Contoh soal lagi ya biar kita makin familiar ya. Baik, ini ada salah satu contoh soal lagi. Diketahui 5 log 3 sama dengan P. Pertanyaannya, berapa nilai dari 15 log 81? Ini ada opsinya 3/4P, 4P per P tambah 1, P tambah 1 bagi 4P, 1 tambah 4P sama 4 kali 1 tambah P ya. Untuk menyelesaikannya ini kita perlu banyak menghayal ya. 15 log 81, kita modal kita cuma angka 5 sama 3. Kemudian kalau kita pikir-pikir, kalau kita mau pakai sifat yang ke-6 ya, sifat yang ini 15 nya nggak bisa dirubah jadi bilangan berpangkat. Berapa pangkat berapa? Nggak ada kan 15. Kemungkinan 81 itu kan 3 pangkat 4. Nah kalau tidak ada sifat 6 tidak bisa dipakai, maka yang kita gunakan adalah sifat ke-8 ya. Ini sifat yang luar biasa ya. Kalau A log B bisa ditulis jadi log B dibagi log A, sehingga 15 log 81 juga bisa kita tulis sebagai log 81 dibagi log 15. Nah sekarang P nya ini, kenapa tadi saya bilang P itu bisa bebas berapa aja, tergantung soalnya. Oh di soal ini kan diketahuinya 5 log 3. Oh berarti bilangan basisnya basis 5. Ini kita taruhin aja 5 sama 5 ya. Boleh. Kalau mau pakai 3 boleh nggak? Boleh, tapi coba kita pakai 5 dulu ya. Nanti kita coba kalau memang pakai 3 sama atau nggak hasilnya. Oke ya. Jadi 5 log 81, nah 81 itu bisa ditulis jadi berapa? 3 pangkat 4 kan? Dibagi, nah 15 itu kita modal kita 3 sama 5, berarti 3 kali 5 kan dong. Berarti sini 5 log 3 kali 5. Berikutnya kita pakai sifat yang ke mana? Sifat yang ketiga ya, sifat yang ini 5 log 3 pangkat 4, berarti 4 nya bisa pindah ke depan. 4 dikali 5 log 3 dibagi sifat yang pertama perkalian, 5 log 3 ditambah 5 log 5 ya, baru dimasukin. Kita udah punya di sini 4, 5 log 3 itu sesuai yang diketahuinya P dibagi 5 log 3 juga P ditambah 5 log 5 berapa? Sifat yang nomor 4 1, berarti hasilnya yang B gitu ya. Apakah sama kalau bilangan yang kita pilih basisnya 3? Mungkin ya, tapi saya yakin juga hasilnya akan sama gitu ya. Ya baik, ini ada contoh soal ya. Kalau zaman dulu nih di soal ya, ini soal yang pasti ada gitu di sifat logaritma, karena soal yang biasa banget gitu ya. Seperti tadi nih, diketahui 7 log 2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B. Jadi
modal kita itu kita punya angka 7, punya angka 2, punya angka 2, punya angka 3. Kita harus mengurai angka 6 sama 98. Itu ya. Nah, kalau kita perhatikan 6 nih, 6 kan nggak bisa dibuat dalam bilangan berpangkat agar kita bisa menggunakan sifat 6. Sifat ke-6 yang ini nggak bisa kan? Makanya kita pakai adalah sifat nomor 8 ini. Ya, tadi saya bilang ini sifat yang sangat unik. Seringkali dijadikan sebagai ajian pamungkas untuk menyelesaikan soal-soal logaritma. Ya, berarti nih kita tulis ulang 6 log 98 sama dengan jadi log 98 dibagi dengan log 6. Nah, bilang pokoknya berapa? Kan kita punya 7, 2, 2, 3. Gimana cara memilihnya agar saat kita memilih pilihan kita langsung tepat gitu. Meskipun kadang sulit sekali untuk memilih ya, karena banyak pertimbangan. Nah, kalau saya memperhatikannya coba lihat nih. Kita punya angka 7, punya angka 2 sama angka 3. Di sini ada sebuah kemiripan ya. Ada sebuah persamaan, mana yang sama angkanya di antara angka-angka ini. Ada 7, ada 2, ada 2 sama 3. Angka yang sama kan angka 2. Gitu ya. Meskipun tempatnya berbeda gitu. Makanya saya memilihnya di sini menjadi angka 2 karena ada kesamaan. Di yang pertama ada angka 2-nya, di bagian yang kedua juga ada angka 2-nya. Gitu ya. Ini trik saja. Sama dengan 98 itu kalau kita pikir-pikir ada hubungan sama 7 kan berarti kalau 7 pangkat 2 49 kali 2 98. Oh, berarti bisa kita tulis 2 log 2 kali 49 ya, langsung saja ya 7 pangkat 2 biar lebih hemat nih durasinya. Bagi yang bawah 2 log 6 itu kan 2 kali 3 gitu ya. Lanjut sama dengan berarti sifat yang pertama udah kita pakai. Kalau perkalian sifatnya jadi penjumlahan. 2 log 2 ditambah 2 log 7 pangkat 2 dibagi 2 log 2 ditambah 2 log 3 ya, seperti contoh sebelumnya ini sama. Nah, kemudian masih ditulis ya sifat yang berapa? Pangkat n, sifat yang ketiga. Ini. Jadi di sini 2 log 2 ditambah 2 yang ini ya. Pindah ke depan. 2 kali 2 log 7 dibagi 2 log 2 ditambah 2 log 3. Dah. Kita ke bawah ini ya. Bentar. Aduh, mana sih? Muat ya ternyata ya. Gak apa-apa deh. Di sini deh, ke atas. Set. Kan kita pertama kita punya 2 log 2. Nih, 2 log 2 berapa nilainya? 1, ya kan? Kok pulpennya begini. Ditambah 2 kali 1 ya. 2 log 7. Nah, kita punyanya kan 7 log 2. Sini ya, nih yang kita ngomongin ini nih. Diketahui 7 log 2 sama dengan A. Gitu. Nah, kita butuhnya 2 log 7 kebalik. Berarti pakai sifat yang mana? Oh, berarti pakai sifat yang nomor 7. Gitu ya, sehingga dari sifat ini kalau 7 log 2 sama dengan A, berarti 2 log 7 sama dengan 1 per A. Gitu ya. Berarti di sini 2 dikali 1 per A dibagi bawahnya 2 log 2 nya 1 tambah 2 log 3. Oh, sama dong, 3 itu B. Udah ada belum? Oh, pesannya nggak mau begitu. Kalau ada pembagian ini kan 1 per A nih, biar enak, biar gampang, ya udah tinggal kita kali aja sama A. Ini dikali sama A, yang bawah juga dikali sama A, sehingga 1 dikali sama A jadinya A ditambah 2 per A dikali A, jadinya tinggal 2 doang kan dong. Yang bawahnya ya kalau ngikutin option ya nggak usah dikali, 1 tambah B dikali sama A.
udah dapat yang C. Gitu ya. Ini triknya memang seperti ini. Menggunakan sifat nomor 8, kemudian kita uraikan menjadi bentuk perkalian, perkalian menjadi penjumlahan, pangkat jadi pindah ke depan jadi koefisien. Ya biasanya tadi yang perlu kita perhatikan tuh yang di bagian sininya, berarti ya 2 log 7 itu kan nilainya ini kita punyanya 7 log 2 si A. Berarti kalau 2 log 7 kebalikan berdasarkan sifat nomor 7 ini, yang ini ya 2 log 7, jadi nilainya jadi 1 per A. Kita substitusi ke sini, 1 ditambah 2 per A jadinya ya kan, bagi 1 tambah B dikali A sama A, jadi A tambah 2 dibagi 1 tambah B kali A. Gitu ya. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu karena nanti terlalu panjang ya, soal-soal logaritmanya banyak. Kita akan coba secara bertahap. Nanti kalau ada sifat-sifat logaritma yang belum tersampaikan, kita akan sampaikan sambil kita latihan soal. Ya, itu saja. Mohon maaf. Semoga Allah mudahkan. Tetap yakin kalau matematika minat itu gampang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.